Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam arti luas, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk ikut mempengaruhi keputusan politik baik langsung atau tidak langsung. Demokrasi pertama kali dikenal di Yunani yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi. Tokohnya yaitu Cleisthenes, Priestley, dan Demosthenes. Yang kedua di Prancis, yaitu terjadi setelah Revolusi Prancis pada abad 18. Tokohnya yaitu Baron de Lebret et de Montesquieu. Adanya konsep trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga di Inggris, itu sistem parlementer. Parlementer Inggris secara teknis terdiri atas The Crown atau Raja dan Ratu, House of Lords, Majelis Tinggi, serta House of Commons, Majelis Rendah. Yang keempat, demokrasi di Amerika Serikat. Gagasan demokrasi Amerika Serikat tercantum dalam Declaration of Independence. Adapun prinsip demokrasi yaitu adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang jujur dan teliti, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Akar-akar demokrasi di Indonesia ada 3 yaitu Volkskrant, Petisi Sutarjo, dan GAPI. Yang pertama yaitu Volkskrant, bahasa Belandanya yaitu Dewan Rakyat. Lembaga ini dibentuk pada 16 Desember 1916 oleh Gubernur Graaf van Limburg Litrum atas nama pemerintah Belanda. Anggotanya terdiri atas orang Belanda, orang Timur Asing, orang pribumi. Orang pribumi yang aktif dalam Volkskrant yaitu H.O.S. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Muhammad Husni Tamrin, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Rajitman Wediodiningrat. Pada awalnya Volkskrant ini bertugas sebagai penasehat pemerintah Belanda. Pada 1927, Volkskrant ini memiliki kewenangan legislatif. Kewenangan Volkskrant ini sangat terbatas karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto dan keanggotaannya dipilih melalui sistem pemerintahan tidak langsung. Usulan-usulan anggota Volkskrant dari pribumi selalu ditolak oleh pemerintah Belanda. Bahkan lembaga ini tidak memiliki hak angket dan anggaran belanja seperti parlemen pada umumnya. Meskipun demikian, lembaga ini merupakan tempat untuk para tokoh Indonesia untuk menyuarakan hak rakyatnya. Yang kedua, Petisi Sutarjo ialah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General di negeri Belanda. Pada 15 Juli 1936 diajukan sebuah petisi yang dinamakan Petisi Sutarjo yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga adalah GAPI atau Perjuangan Gabungan Partai Indonesia Sendiri ialah agar parlemen dan pemerintahan dapat menjadikan negara Indonesia ini dapat membangun negara Indonesia berdiri dengan sendirinya. Hal ini dapat dilihat atas dasar kesatuan aksi semua pergerakan Indonesia, persatuan nasionalis dari semua bangsa dengan didasarkan rakyat yang memahami sosial, politik, dan ekonomi, hak menentukan diri sendiri. Tujuan dari gabungan Partai Indonesia ini ialah menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda supaya negara Indonesia mempunyai Dewan Perwakilan atau parlemennya sendiri dalam membangun kepemerintahan di negaranya, sehingga gabungan partai di Indonesia mempunyai semboyan yang disebut dengan Indonesia Berparlemen. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.